warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Baik. Sudah sarapan pagi ini? Ada yang belum? Oh, enggak ada. Sudah sarapan? Oke, alhamdulillah berarti. Anak-anak, mari kita sebelum mulai pembelajaran supaya nanti dimudahkan selama belajar, mari baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, Ari. Sikap berdoanya diperhatikan. Oke. Sikap istiqomah. Istiqomah. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini luar biasa berdoanya. Kalian sudah bagus sikapnya. Besok dipertahankan. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita sampaikan doanya, kita utarakan, tapi badannya gojek, gerak-gerak. Itu nggak bagus. Nanti mengurangi dari khusyuknya doa. Oke, nah anak-anak sekarang hari apa? Rabu. Pelajaran apa hari ini sama Ustazah? Matematik. Oke. Bawa buku paketnya semuanya? Ada yang tidak bawa? Semua? Oke, alhamdulillah. Kita terakhir tematik itu membahas tentang apa? Rantai makanan. Sama apa setelahnya rantai makanan kemarin Ustazah langsungkan kemarin? Jaring makanan. Nah, rantai makanan itu kemarin apa ya? Kemarin dari makanan makhluk hidup. Kalau misalnya Ustazah kasih contohkan rantai makanan di ekosistem sawah, berarti makhluk hidup yang kemungkinan bisa kita buat rantai makanan apa saja? Belalang. Terus? Tikus. Terus? Ular. Produsennya? Tanaman, bisa padi. Nah, kemungkinan kalau misalnya ada padi, kemudian belalang tadi, terus tikus, yang menjadi konsumen pertama siapa? Belalang. Belalang. Terus yang kira-kira menjadi konsumen puncak atau atas? Ada elang ya. Oke, boleh. Kita kemarin kan sudah bahas rantai makanan dan juga jari-jari makanan. Nah, sekarang materi selanjutnya nanti kita akan membahas dampak perubahannya yang nanti berkaitan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di suatu ekosistem itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ustazah harapkan kalian nanti bisa memahami dan juga menganalisis nanti apa ya yang menjadi dampak atau penyebab atau akarnya suatu ekosistem itu berubah dan kemudian bagaimana dengan kelangsungan itu. Terus kemudian nanti kita juga harap kalian itu bisa membuat peta pikiran dari tema tersebut. Kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan apa? Kalimat utama. Terus apa lagi kemarin? Pokok. Terus sudah belajar membuat pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Oh iya, sebelum kita memulai ini dulu ya, kita bernyanyi dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian sekaligus biar memulai pagi ini dengan lebih semangat. Oke, ayo kita berdiri dulu. Halo. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan
makanan. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Nah, singkat aja. Nah, dari video tadi yang kalian lihat tadi videonya tentang apa? Penebangan pohon. Tapi suasana kira-kira di hutan ya. Ya. Dari gambar itu atau dari video itu kira-kira dalam suatu ekosistem apabila ada salah satu bagian dari ekosistem itu bisa dihilangkan seperti penebangan pohon, apa yang terjadi tadi? Banjir. Hewan tidak mendapat makanan ya karena kehilangan apa? Bisa mati. Produsen atau makanannya. Selain kehilangan makanan apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, sekarang berikutnya. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Tadi kan disampaikan ya, kalau misalnya pohonnya ditebang, berarti bagaimana? Untuk konsumen satu bagaimana? Kelaparan. Berarti dia tinggal punya rumput. Nah, bisa jadi nanti rumputnya cepat habis. Nah, sekarang kan untuk konsumen satu tadi kan sudah dijelaskan. Kalau misalnya ular ini punah, apa dampaknya untuk jaring-jaring makanan ini? Siapa yang paling terdampak? Elang. Oke, elangnya bagaimana? Kelaparan, nggak bisa mendapat makanan. Terus kemudian dari penjelasan di video dan juga Ustazah jelaskan, paham? Bisa dipahami? Bisa. Mudah ya? Ya, oke. Sekarang Ustazah lanjutkan. Nah, berkaitan dengan ini, dampak perubahan ekosistem terhadap kelangsungan hidup. Nah, ini sekarang coba. Nah, masih berhubungan dengan hutan. Dilihat dulu teks yang Ustazah tampilkan. Ini Ustazah ada teks terkait dengan penebangan, dampak penebangan hutan. Kemudian paragraf berikutnya, coba kelompoknya teman Mbak Ulia. Oke, betul. Penanya keanekaragaman hayati. Dan paragraf terakhir apa? Nah, mengakibatkan banjir. Nah, anak-anak, dari contoh teks ini kita bisa mencari informasi-informasi penting dari teks ini. Itu kita bisa menggunakan yang namanya peta pikiran. Nah, bentuk peta pikiran ini biasanya dalam bentuk seperti kayak cabang atau pohon. Nah, sekarang coba perhatikan cara membuat peta pikiran yang baik dan bagus. Nanti setelahnya ini kita coba praktik. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video tentang bagaimana cara membuat peta pikiran yang baik dan bagus. Untuk my channel, sebelum Coba disimak dengan baik, dilihat di layar LCD. dalam membuat sebuah peta pikiran, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Dari video yang sudah Ustazah sampaikan, ini kita terkait tentang pembuatan peta pikiran. Nah, sekarang ayo kita praktekkan. Caranya bagaimanakah? Ayo kita praktekkan. Dari teks yang sudah Ustazah bagikan tadi ya, dampak apa tadi? Penebangan hutan. Dampak penebangan hutan secara berlian. Oke, Ustazah ini bikin kotak saja. Nah, sekarang tugas kalian cari informasi penting yang ada di sini. Tuliskan di sini. Nanti Ustazah bagi, tuliskan di lembar ini. Kemudian tempelkan
nanti kalian tempelkan di depan. Oke, bisa dipahami? Nanti kita sama-sama diskusikan apakah benar atau tidak. Ya, ayo cari lagi. Tanpa penebangan hutan secara liar. Disimak bareng-bareng ya. Terus ini mengakibatkan banjir? Hilangnya kesuburan tanah? Nah, ini loh. Ini yang namanya peta pikiran. Jadi, dalam satu judul, terus kemudian poin-poinnya dijabarkan. Nah, sampai di praktek bersama-sama kita ini, ada yang masih belum paham? Sudah paham? Oke, nah kalau sudah paham, coba kita praktekkan membuat peta pikiran. Nah, sebelum saya bagi untuk kelompoknya, kita kelompoknya ini ya. Ini saja kan kemarin saya sudah bagi secara acak atau secara heterogen, ya supaya menyingkat waktu kita ini. Nah, ini berarti kita langsung dalam satu meja saja, oke? Yang belum kemarin saya sudah bagi kelompok tapi belum menentukan ketuanya. Nah, ketuanya yang sini Aisan, oke. Sini Tina, sini Cici, sini Ivana, sini Lati. Ini kan mau ya terus gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutan bakau, pengertian hutan bakau yaitu hutan yang dipenuhi oleh tumbuhan bakau. 2. Tumbuhan yang bersemak. 3. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan lingkungan yang mengandung garam. Oke, nah sekarang coba anak-anak perhatikan ke depan. Menurut kalian bagaimana peta pikiran yang sudah dibuat oleh kelompok yang satu? Kiranya sudah sesuai dengan teks bacaannya atau belum? Oke, kalau sudah, beri tepuk tangan yang banyak untuk kelompok satu. Oke, terima kasih kelompok satu sudah bagus sekali, gambarnya sudah oke, luar biasa. Sekarang boleh kembali ke tempatnya lagi. Nah, sekarang Ustazah mau menanyakan ke anak-anak. Untuk pembuatan peta pikiran ada kesulitan? Bagaimana? Menyenangkan atau tidak buat peta pikirannya? Oke, jadi ketika kalian membuat peta pikiran itu kalian pastikan dulu itu pokoknya per masing-masing paragraf. Kalau sudah ketemu itu pokoknya nanti akan lebih mudah menuliskan informasi ke dalam sini, ke dalam di cabang-cabangnya. Oke, bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari yang sudah Ustazah sampaikan? Ada? Kerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama dan juga tanggal. Oke, baik anak-anak sudah selesai? Mudah ya? Oke, nah kalau sudah selesai, ayo coba dikumpulkan. Oke, baik, sudah semua anak-anak kalian luar biasa pada pagi hari ini pada pembelajaran Ustazah. Ini untuk soal prosesnya sudah nggak ada yang bolong, sudah dikerjakan semua. Sekarang Ustazah mau mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Cari makanan, terus? Terus? Gambar penebangan pohon.
lupa. Oke, Ustazah juga ingatkan nanti kita satu pekan lebih sedikit, nanti sebentar lagi kalian ujian PAS. Persiapkan diri di rumah, dikurangi nonton TV, main HP, dikurangi di rumah belajar yang rajin, dipersiapkan untuk ujian PAS besok. Dan Ustazah berharap semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini ke kalian bisa bermanfaat. Dan juga yang paling penting baik. Nah, Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini. Tutup. Wassalamualaikum.